terhadap pihak-pihak yang masih belum beruntung dan belum bisa mendapatkan akses listrik. Nah, sehingga pada kesempatan ini salah satu dari yang mendapatkan sambungan pasang listrik ini adalah Pak Marlan. Kami juga disaksikan juga oleh Bapak Kepala Desa dan berharap bahwa kedepannya kita masih akan terus melanjutkan program-program peduli kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Dengan listrik PLN yang kini terpasang, kami bisa menikmati banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak kami dapat belajar dengan lebih baik karena memiliki lampu yang cukup terang. Di ruang belajar mereka kami juga bisa menggunakan alat-alat elektronik seperti kipas angin. Terima kasih PLN, semoga bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga kami. Saya sebagai kepala desa merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan PLN dalam program Light Up Dream, berbagi kebahagiaan Ramadan Mubarak. Dengan adanya program bantuan ini, kami melihat dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat desa kami. Bukan hanya sekedar penerangan rumah tangga, tetapi juga terbukanya peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Anak-anak dapat belajar dengan lebih baik di malam hari, usaha kecil dan menengah dapat berkembang dengan adanya aliran listrik yang stabil, dan kesejahteraan umum masyarakat meningkat seiring dengan adanya akses energi yang lebih baik. Terima kasih kepada pihak PLN atas bantuan atau supportnya dalam program Light Up Dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bangka Pos dan PLN dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini mendengarkan tausiah sebelum menjelang berbuka puasa. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan hadis yang berikutnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kesempatan hari ini kita akan membahas hadis yang mulia ini tentang peniadaan iman, ya, tidak dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir kalau seandainya orang itu dia tidak menjaga lisannya, ya. Tidak menjaga lisannya. Yang kedua adalah orang yang tidak memuliakan tetangganya, berarti dia jahat sama tetangganya, suka mengganggu tetangganya. Dan juga tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau dia tidak menghormati tamunya. Masya Allah, ini hadis menunjukkan pentingnya 3 amalan ini yang merupakan amalan yang penting menunjukkan imannya seseorang. Karena iman itu memang ada hubungannya dengan amal seorang. Kalau iman itu bagus, pasti amalannya bagus. Tapi kalau iman itu kurang atau turun, maka amalannya pasti tidaklah bagus. Nah, yang pertama, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik atau dia diam. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat bagus sekali agar kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diperintahkan Rasulullah SAW kalau ngomong itu yang bagus-bagus. Baik itu memang asalnya bagus. Seperti apa? Seperti membaca Quran, seperti ceramah, memberikan nasihat. Ini memang bagus dari asalnya. Semua orang sepakat. Kalau misalnya baca Quran, kalimat yang bagus. Memberikan nasihat, kalimat yang bagus. Ya. Maka kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita seperti ini. Banyak mengucapkan ucapan yang bagus. Apalagi bulan Ramadan ini, jangan sampai kita ngucapin perkataan yang membuat pahala Ramadan kita tidak ada, hangus atau tidak mendapatkan puasa, tidak mendapatkan pahala. Ya, maka hendaklah dia memperbanyak perkataan yang baik seperti baca Quran, seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ucapan yang baik.
Dan juga para sahabat sekalian, bukan berarti ucapan yang baik itu hanya seperti itu. Kalau seandainya kita berbicara perkara yang mubah saja, selama itu niatnya bagus juga baik. Seperti misalnya kita ngobrol sama teman, ngobrol yang baik dalam rangka untuk memasukkan kegembiraan bagi teman kita, itu juga ada pahalanya, termasuk baik. Dibandingkan dengan orang, kalau misalnya ada orang, dia tidak ngobrol, diem saja. Sehingga orang itu pun merasa tidak ramah orang ini, saya datang dicuekin, justru tidak baik. Jangan berpikiran ucapan yang baik itu hanya sekedar baca Quran, ya. Kalau Anda sedang baca Quran, tiba-tiba ada tamu, mana yang Anda dahulukan? Tetap baca Quran atau cuekin tamu, atau kita ngobrol sama tamu? Jawabannya Al-Quran mulia. Tapi kalau ada tamu dan ada orang yang butuh bicara, tinggalkan Al-Quran. Justru kita yang bagus adalah ngobrol sama orang itu. Mungkin perkara itu kita anggap, itu kan tidak bagus. Tidak, itu justru baik. Ya, selama kita mengucapkan ucapan yang memasukkan kebahagiaan bagi saudara antum, itu juga termasuk perkara yang baik. Jadi jangan identik baik itu cuma dengar ceramah, baca Quran, tidak. Baca Quran bagus, mendengar ceramah bagus, tetapi ucapan yang baik terhadap teman, terhadap tamu, untuk memasukkan kegembiraan, ucapan candaan suami istri, ucapan candaan dengan anak, itu juga baik. Ya, bukanlah itu perkara yang buruk, itu juga termasuk yang baik. Nah, kalau kita tidak bisa bicara baik, kata Rasulullah SAW, hendaklah dia diam. Karena diam itu selamat. Betapa banyak orang celaka gara-gara banyak omong. Ya, gara-gara gibah, fitnah, ngomongin orang. Akhirnya banyak masalah dia. Belum lagi kalau ngomong banyak itu banyak keselionya, banyak nyakiti hati orang. Maka ada saatnya kita diam, ada saatnya kita berbicara. Setiap tempat ada waktunya. Ada saatnya kita diam. Ketika misalnya terlalu banyak ngobrol, ya kita diam daripada banyak omong. Tetapi di saat kita butuh untuk bicara, kita bicara. Nah, itu yang penting bagi kita. Maka kalau seorang sudah berhati-hati dalam ucapannya, kalau dia memang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang itu akan berhati-hati dalam bicaranya. Dia tidak akan asal sebut, asal bicara. Dia pilah-pilah mana yang tidak menyakiti hati orang. Dia pilah-pilah mana yang dia tidak jorok. Benar-benar berhati-hati. Kalau antum seperti itu, antum beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jangan kita sakiti. Bayangkan kalau kita buruk dengan tetangga, apa yang terjadi pada diri kita? Tentu sangat berbahaya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menceritakan seorang wanita yang dia rajin sholat tahajud. Dia rajin puasa, tapi dia suka nyakiti tetangganya. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha, wanita itu tidak ada kebaikan padanya. Hiya finnar, dia masuk neraka. Masya Allah. Ya, saking pentingnya bagi kita untuk berbuat baik sama tetangga. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk suka berbagi dengan tetangga. Seperti budaya kita ya saat ini, ketika Ramadan, ada orang suka ngantar-ngantar makanan buka puasa. Itu bagus, budaya yang sangat bagus. Kemudian, kalau kita ngasih makanan harus ikhlas. Jangan kita minta diganti. Ada orang ngasih makanan, piringnya dibuat kosong, dia marah. Kemudian dikatakan, saya nggak mau lagi ngasih dia, nyesal saya. Tidak benar. Seharusnya kita berbuat baik sama tetangga, terlepas tenaga kita itu membalasnya atau tidak. Itu yang namanya orang berbuat baik kepada tetangga. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini adalah budaya yang sangat bagus. Jangan sampai ada tamu tidak kita sajikan minuman, sekedar minuman saja nggak masalah. Jangan sampai kita kita kemudian membiarkan dia tidak dikasih minuman. Kalau tidak ada makanan, minimal minuman. Itu adalah bagian dari adab kepada tetangga. Dan kita pun mengajak dia adab kepada tamu maksudnya. Dan kita pun mengajak dia berbicara. Ya, kalau misalnya kita harus berbicara. Maka inilah pedoman dari Rasulullah SAW sebagai seorang muslim. Hendaklah dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dan dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja sebagai bukti tanda keimanannya kepada Allah dan hari kiamat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.